Dalam Islam, setiap perbuatan seorang muslim yang didasari pada iman dan tuntunan syariat disebut amal saleh atau ibadah. Ibadah ada dua macam, yaitu individual dan sosial, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Kedua-duanya tak bisa dipisahkan dan mesti berjalan seimbang. Sejatinya ibadah ritual mengandung nilai sosial. Dengan begitu semakin baik kualitas ibadah ritual seseorang, maka semakin tinggi pula keharmonisan sosial di tengah umat. Iman adalah keyakinan yang kuat dalam hati sebagai pondasi yang menyerap saripati tanah dan menguatkan pohon keislaman. Iman atau akidah yang lurus akan tampak pada sikap dan perilaku keseharian. Iman pula yang menjadi landasan amal soleh. Tak disebut amal soleh tanpa didasari iman. Oleh karenanya, bertebaran ayat yang menyebutkan iman dan amal soleh secara beriringan. Islam memberikan tekanan yang kuat pada amal sosial sebagai refleksi iman. Artinya keislaman seseorang dinilai baik jika ia mampu menebar kebajikan dan kemanfaatan di tengah masyarakat. Setiap orang berpeluang untuk beramal dan berdosa, baik ritual maupun sosial. Namun peluang melakukan dosa sosial lebih besar bagi mereka yang memikul amanah kepemimpinan. Kedudukan atau jabatan selalu cenderung menindas, korupsi, dan mengambil hak orang lain. Ketika seorang pemimpin mampu menunaikan amanah kepada rakyat, maka jalan ke surga terhampar. Namun sebaliknya, jika ia berkhianat, korupsi, menghina, dan menzalimi, maka jalan ke neraka pun terbuka lebar. Walaupun ia bebas dari hukuman dunia, namun tidak akan terlepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di akhirat. Amal saleh ritual yang dilakukannya pun akan terkuras habis untuk menutupi keburukannya. Suatu saat, Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang muflis atau bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan harta." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa salat, pahala puasa dan zakat, namun ia juga mencaci maki, menuduh, memakan harta, mencederai dan memukul orang lain. Maka orang yang dizalimi akan menerima ganti rugi dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum selesai memenuhi tuntutan orang-orang yang pernah dizaliminya, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang tersebut lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Amal sosial akan mengalir sepanjang masa. Ibadah ritual akan berakhir dengan kematian, tetapi amal sosial akan terus mengucurkan pahala abadi meski kita sudah tiada. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan hidup untuk melakukan amal kebajikan yang paling baik atau ahsanu amala untuk meraih kebahagiaan hidup ini. Kesalehan ritual harus berbuah pada kesalehan sosial. Ibadah ritual yang rusak masih dapat ditutupi atau diganti dengan ibadah sosial. Misalnya seorang tidak mampu berpuasa, bisa bayar fidyah untuk orang miskin. Tetapi jika amal sosial yang cacat, ia tidak dapat dibayar dengan ibadah ritual. Durhaka kepada orang tua tak bisa dibayar dengan hanya tahajud atau umrah. Korupsi tidak bisa dibayar dengan haji atau baca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut karena pahala terkuras untuk menutupi dosa sosial.